المصطفى رسول الله صلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع الأولياء الله تعالى في المشرق والمغرب في البر والبحر والصالحين وخصوصا إلى صاحب الكتاب شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah. Iya kan iya kan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. الفصل الثاني عشر في بيان الفقراء. قال بعضهم إنما سموا سفيان لأنهم كانوا يلبسون صافا، وقال بعضهم لأنهم سفوا قلوبهم عما سوى الله تعالى، وقال بعضهم لأنهم قائمون يوم القيامة في الصف الأول وهو عالم القربة. لأن العالم أربعة: عالم الملك والملكوت والجبروت واللاهوت، وهي عالم الحقيقة. وكذلك العلم أربعة: فالعلم الشريعة وعلم الطريقة وعلم المعرفة وعلم الحقيقة. وكذلك الأرواح أربعة: روح جسماني وروح رواني سيراني وروح سلطاني وروح قدسي. وكذا تجلية أربعة: تجلي الأثار وتجلي الأفعال وتجلي الصفات وتجلي الذات. وكذلك العقل أربعة: عقل المعاشي وعقل المعادي وعقل الزمان وعقل الكل. Nah, alhamdulillah kita membahas masalah yang disebut dengan orang ahli pakir. Semalam kita membahas tentang yang berhubungan dengan zulumat dan yang berhubungan dengan sa'adah. Di sini kita membahas masalah al-fuqara. Nah, kalau kita tahu orang fuqara itu ada orang miskin, fuqara. Tetapi yang dimaksud fuqara di sini adalah orang ahli tasawuf. Orang fuqara itu artinya orang yang berhajat selalu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala kada henti-hentinya. Itulah yang disebut orang fuqara atau disebut orang fakir. Sebagian ulama mengatakan kenapa jadi disebut orang ahli sufi? Karena orang zaman dahulu mereka ahli sufi itu memakai baju yang sangat sederhana. Yang paling sederhana waktu dahulu adalah pakaian kulit langsung. Imbah dikuliti kambing, dijamur, imbah dijamur diulah baju. Nah, arti kata sudah kasar bajunya, kemudian ada baunya pula, bau kambing. Itu saking sederhananya zaman dahulu. Walaupun zaman dahulu sudah ada katun, tapi katun langsung dari Cina, jauh benar waktu dahulu. Di zaman dari Mekah ini berandak ilmu itu ke negeri Cina. Nah, saking kita tuh dianjurkan mencari ilmu. Nah, jadi ilmu itu walaupun jauh tetapi bermanfaat. Ngalih tenang,
ada modal, ada sanggup, ada kekuatan, maka kita disuruh untuk mencari ilmu. Nah, ilmu tersebut walaupun jauh, apalagi ilmu tentang jati diri kita, supaya kita jangan tersesat. Ilmu sagan pinando lawan diri kita. Amun kada pinando lawan diri kita, itulah disebut orang buta. Wa adallu sabila, maka sesat di dunia ini, buta di dunia ini, dan di akhirat pun akan sesat pula. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan kepada umatnya untuk mencari ilmu ilal mahdi illahdi. Walaupun orang tuh masih di ayunan, sudah disuruh malah jari, apalagi sampai ke liang lahat. Nah, diajari itu. Jadi ada juga yang mengatakan yang disebut dengan sufi itu apa gerang. Jadi disebut orang ahli sufi. Tadi ada yang mengatakan karena pakaiannya. Nah, ini ada lagi sapu qulubuhum amma siwallah ta'ala, yaitu hatinya bening, bersih daripada syirik, yaitu hatinya bertauhid terus. Hatinya selalu inabah kembali hatinya. Kada ada geritik hatinya sedikit pun, kecuali hatinya nih berkata la fa'ilun illallah. Kada ada yang begawi di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nang dilihat, nang dipandang adalah majhar daripada yang gaib. Nah, itu hatinya tuh selalu inabah terus. Qulubuhum sapu qulubuhum amma siwallah ta'ala. Nah, maka kalau orang sudah yang bertauhid harus hatinya bening hatinya, maka disebut juga ahli tasawuf. Ada lagi yang mengatakan kenapa orang ahli tasawuf itu dikatakan ahli tasawuf? Ada yang mengatakan jahidin karena nanti di hari kiamat, yaitu orang yang pemukaan berdiri setelah Nabi, yang memberikan syafaat kepada yang lainnya. Jadi berdiri imbah para nabi, yaitu para wali di belakang, dan masing-masing mengikuti bendera. Waktu itu wali-wali nih mengikuti bendera. Dan siapakah di belakangnya itu? Yaitu si orang muridnya atau muhibbin. Nah, jadi kita masuk surga nanti di akhirat itu sesuai dengan yang kita cintai waktu di dunia ini. Siapa yang kita cintai? Apakah kita berguru? Apakah kita sudah bersambung sanad kita nih? Sanad kita nih sambung kada lawan peguruan nang wali tadi. Karena nanti di akhirat hidin inilah yang memegang bendera. Jadi orang masuk surga nanti berumbung-rumbungan. Berumbung-rumbungan. Jadi nang tarikat Naqsabandiyah, maka grupnya Naqsabandiyah, Bahauddin Naqsabandi yang tukang pingkuti nanti. Kemudian nang grup Satariyah, nama ikuti benderanya adalah si Satariyahnya. Nang grup Syabul Qadir Al-Jilani, wali besar, yang mengikuti benderanya nanti beliau. Kemudian Tarikat Samaniyah, nama ikuti nanti benderanya adalah si Saman Al-Madani dan lain sebagainya. Nah, kata ini. Kenapa? Dan
orang-orang nanti di akhir nanti mau empati itu. Nah, kita aja lagi kita tata hati kita nih, siapa kira-kira nah kita empati di dunia ini nah. Nah, apakah ibarat murabi mana kan? Murabi yang mana kan gitu kan. Ini murabi ataupun dia orang tuh murabi mursyid kah atau murabi ruhi kan. Nah, itu loh. Ini guru tuh banyak aja kita, banyak aja. Nah, boleh aja kita menuntut ilmu tuh. Tetapi kita ada paguruan yang menunjukkan roh kita. Nah, kita kada tahu tiba-tiba paguruan nih nah mendatangi walaupun orangnya mati. Tetapi biasanya ada perantaranya, Pak. Walaupun guru tadinya meninggal, kayaknya ada perantaranya. Nah, menyampaikan kepada sidin pada orang tadi. Nah, wahwa almul qurbah, karena nanti itu adalah para wali-wali tadi, ahli sufi tadi yang mengikuti bendera itu berandak nanti di alam kurbah. Maksudnya parak benar lawan Tuhan, bertetangga lawan Tuhan, ibaratnya tuh parak benar. Kada ada masalah lawan Tuhan. Karena apa? Di dunia ini sidin ini bersih daripada siwallah. Kada ada di hatinya tauhid kecuali Allah aja. Nah, kada bisa syirikan lagi. Jadi kada ada lagi ibarat sanksinya di akhirat sidin nek. Kada ada menduakan di dunia nek. Jadi kurbah sidin nek parak benar lawan Tuhan tuh. Parak benar Bang. Di dunia parak, di akhirat pun parak. Kalau nang lain masih banyak beban, banyak berisi harta, masih diurus masalah hartanya kan, bermasalah lagi. Yang berisi pangkat bermasalah dengan pangkatnya, yang berisi tanggungan bermasalah dengan tanggungan, dituntut, dicari orang, di akhir kita bisa carian tak. Nah, ada berisi beban waktu di dunia, nah, yang berisi masalah di dunia, baca carian, nah berisi hutang. Ditagih ini di akhirat, nah bermasalah. Tapi kalau wali ini bebas, merdeka. Wali ini merdeka, merdekanya di dunia juhud kan, kada tapi tahu, kada minta hormat deh sudah, kada minta layani sudah, dihina orang, alhamdulillah, dipuji orang, alhamdulillah. La pokoknya la fa'ilun ilallah itu kan artinya kada ada gawean. Nama uji itu dari Allah juga sumbernya, nama hina sumbernya pun dari Allah Ta'ala juga. Nah, perasaan hati itu lain tak. Ini perasaan hati. Makanya tujuan daripada ibadah itu adalah ada pembersihan. Tujuan ibadah nang zahirna ini supaya melatih nang batin, supaya tabiasa, supaya taat, supaya menundukkan hati ini nah. Maka dilajarilah, dikirimlah syariat ini nah. Supaya menggini ibaratnya itu membantu daripada yang batin nih. Tapi bukan yang zahir ini yang utamanya kada. Ini anak sarana saja. Ibadah kah, sholat kah, mengaji kah, berdoa kah, berzikir kah, ilmu kah, itu adalah sarana supaya hati ini bening ataupun bersih. Karena yang beribadah itu adalah hati sebujurnya, hati. Makanya orang-orang ahli sufi disebut adalah hatinya bening. Walaupun secara zahir ibadahnya kada tapian banyak orangnya. Ibadahnya kada tapian banyak ada, ibaratnya tuh ada banyak ada. Tetapi pula kebanyakan ahli sufi ini yang paling banyak ibadah secara zahir berbahannya ini juga.
ibadah samalaman suntuk, membaca Quran 30 juz sehari samalaman, berdoa kada tahu diri lagi, macam-macam orang sufi tadi kan. Nah, jahidin di alal albah, alam al-muluki wa alam. Nah, semalam kita sudah bahas alam itu ada 4. Alam muluki, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut. Yang disebut ini adalah alam hakikat. Dan begitu juga ilmu ini ada 4. Nah, kita sudah tahu ilmu syariat, ilmu tariqat, dan ilmu ma'rifat, dan ilmu hakikat. Dan roh ini juga ada 4 juga. Yang pertama roh jasmani. Nah, kita sudah bahas semalam roh rawani atau roh ruwani. Nah, roh apa? Ruwani. Nah. Yang ketiga roh sultani. Yang keempat roh qudsi. Nah, yang pertama adalah roh jasmani yang pertama, yang kedua roh rawani, yang ketiga roh sultani, yang keempat roh qudsi. Nah, ini sudah kita bahas malam. Wa kajalika tajliyah, dan tajalli ini pun ada 4 juga sekalinya. Nah, tajalli. Yang pertama tajalli asar. Tajalli asarnya artinya bakas. Yang kedua tajalli af'al. Yang ketiga tajalli sifat. Yang keempat tajalli zat. Nah, ini seberitaan kalau kita paham adalah ada tapisah. Ada tapisah seberitaan. Tajalli asar, tajalli af'al, tajalli sifat, dan tajalli zat adalah kada terpisah. Nang sifatnya dengan yang menyifat itu kada terpisah. Aslinya itu kayak itu. Tapi karena kita nih kada terbuka hijab, jadi kada pinando. Tapi kalau ilmunya ujar paguruan kada terpisah. Ilmunya nih. Tapi kalau orang tu kasat, kawa memahami, dipadahkan dan dikisahkan. Tapi kalau ilmunya bahwa kita meyakini bahwa sebenarnya itu kada terpisah di alam semesta ini, baik alam yang kabir maupun alam yang sogir. Alam yang kabir itu alam semesta ini kabir ngarannya. Alam sogir itu adalah diri kita. Nah, kalau orang kada terpisah di alam kabir. Alam kabir itu kayak apa? Nah, alam kabir itu adalah sebutan, ada langit, ada bumi, ada matahari sebutan tuh. Nah. Ada bumi 7 lapis, langit 7 lapis, ada tumbuhan, batu, hitungannya alam kabir. Itu Allah bertajalli juga di situ. Allah bertajalli, dan alam sogirnya Allah bertajalli juga, yaitu di badan kita nih. Badan kita ini ada tumbuhan juga, ada tanah juga, ada api juga, ada banyu juga, ada bebatuan juga. Nah, kita kada tahu. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan di badan kita ini tumbuhan ada. Mungkin kira-kira rambut tumbuh dok. Nah, kemudian ada bebatuan ya. Bisa tulang. Ini karena lawasan tulangnya jadi batu, puselnya dah. Nah, dan awak kita ini pun ada tanahnya juga. Setahun orang ada mandi, bertanah awak. Digulu, ditanami sarai, tumbuh kira-kira. Nah, atau hendak melambak baneh ya kalau bisa aja tuh melambak tuh kada dapat banyak ada tanahnya.
Jadi awak kita ini pun mengandung tanah. Yang disebut diri kita ini alam sogir. Sogir itu alam halus sebenarnya. Dan alam sogir ini ada hubungannya dengan alam-alam yang lain. Nah, ulun, lampian, lawan yang lain, itu ada hubungannya. Apabila sudah waktunya musnah alam sogir ini, nah lain kan ada apa-apa. Tapi kalau alam kabir ini sudah musnah, sebertahan habis, nah sogir din habis juga. Makanya dalam kitab tuh ada kiamat sugra dan ada kiamat kubra. Kiamat sugra itu dah meninggal dunia. Diri kita tuh nah. Sugra dah. Kalau kubra itu alam semesta nih habis sebertahan. Nah, maka Allah Ta'ala tuh bertajalli baik di alam kabir maupun di alam sogir, yaitu dalam diri kita nih. Nah, wa kadzalikal aqal arba'atun aqal ma'asi wa qul ma'adi wa qul zamani wa aqul kulli. Jadi akal kita ini ada 4 luas akalnya, bisa akal lah. Yang pertama akal ma'asi, akal hidup. Nah, ini umum nih. Siapa aja bisa akal. Baik orang kada Islam bakal juga akal hidup. Yang kedua akal ma'ad, ini ada tak tinggi sedikit. Yang ketiga akal zaman. Nah, yang terakhir akal kuli. Nah, akal kuli ini orang wali sudah. Nah, wan nasu muqayyiduna lima fi muqabalatil ilmi arbah al mazkurati, yakni al ulum arbah wal arwah wa tajaliyati wal uqul. Jadi sesungguhnya manusia ini sudah terikat tahu atau kada dengan 4 perkaranya, yaitu ilmu dan roh dan tajalli dan akal. Manusia ini ada berisi seberdaan. Nah, tetapi mendalami mau atau kada itu benar. Nah, kita ini sudah berbagi-bagi, sudah rohnya itu ada. Dan tajallinya itu ada, akalnya ada. Wa ba'dun nasi muqayyidu bi ilmil awal wa bir ruhil awal wa bil aqlil awal fi jannatil ula wa hiya jannatul maut. Apabila manusia hanya dikaitkan dengan ilmu, dengan roh yang pemula dan akal pemula, ini termasuk orang awam. Orang awam aja kada mendalami itu tentang rohnya. Tahuai roh, tahuai ilmu, tahuai bakal, tahu kayak itu aja tuh. Ba'mal akhirnya, imba ba'mal masuk surga juga, tapi masuk surganya masuk jannatul ma'wa, itu terendah maksudnya lah. Karena kita nih sudah terbagi, ada warisan dah, ada warisan orang tuh ibaratnya tahunya beramal aja, syariat aja tahunya, kada tahu mendalam, masuk surga juga. Nah, itu warisan Nabi dah. Jadi orang ini bersyariat aja, beramal saja, masuk surga juga. Nah, tapi masuk surga ya nanti nang tahalus, nang tarandah, namanya surgatul ma'wa. Kemudian ada lagi yang kedua yang disebut adalah warisan mutawasit yang panangahnya, yaitu mendalami sedikit lah, tapi kada sampai. Nah, yang disebut adalah al-abrar. Nah, imbah orang awam berbujur-bujur, bersungguh-sungguh
akhirnya termasuk golongan yang kedua, yaitu al-abrar, yaitu orang yang soleh. Tapi kada wali, kada wasil. Nah, maka masuk surga juga. Surganya apa? Jannatun Na'im, yaitu masuk surga Jannatun Na'im namanya. Nangka berikutnya yang lebih tinggi, yaitu jalimul nafsih, orang yang sudah harap sudah pangkatnya, wasilun sudah. Ini Jannatul Firdaus tempatnya. Nah, kan tetapi kalau kita nih disuruh belajar, disuruh ditakut-takan, kalau kita nih ibaratnya tak cabur. Ibaratnya kalau kita nih bertarget, ya kalau target sehari dapat 200.000 ya kalau bertarget tuh. Kemudian karena kita bertarget, kadang-kadang kada sampai 200.000 karena ibarat kada hasil. Akhirnya ibaratnya terendah dapatlah 150 misalnya. Nah begitu juga nih contoh lah misalnya nih. Makanya kita nih ibaratnya jangan mencari yang paling rendah dulu. Kita usahakan supaya sampai yang tertinggi tadi. Kan 3 tingkatan tadi. Kalau orang toh mencari yang rendah, kada dapat yang rendah, gugurnya ke bawah, ke neraka maksudnya dah. Tapi kalau kita menuntut nang panangahan tadi, gugurnya nang ke pertama. Itu kalau kita menuntut nang nomor 3, gugurnya nang kedua. Nah itu dok. Jangan kita barang aja, aku nangka ini aja, nangka ini aja, kada usah menuntut lagi aja. Kalau bujur itu, amun kada bujur, tak gugur kita. Jadi kalau kita menuntut ilmu ini sebanyak-banyaknya, kemudian seraih-raihnya. Kita di dunia ini 2 aja disuruh. Yang pertama marifat dulu dengan Allah Ta'ala. Yang kedua tujuan adalah wasil, sampai. Nah, di antara daripada marifat dengan wasil nih, di antaranya nih, yaitu disebut orang soleh ataupun al-abrar. Setelah kita marifat tadi mengenal bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan, la fa'alu lima yurid, la fa'ilun ilallah, la mujud ilallah. Tahu sudah kita nih. Tahu sudah. Tapi bukan ma'rifat saja. Kalau ma'rifat saja di mulut, duduk di warung, berkisah-kisah. Tetapi ibaratnya ma'rifat ini adalah alat untuk mencapai sampai kepada maksud yang disebut adalah wasil tadi. Karena kalau sudah wasil tadi, itulah yang disebut orang yang merdeka. Amun orang merdeka tadi, yaitu pimpinan nanti yang memegang bendera. Nah, itu pang tujuannya tuh. Tapi mungkin kita kada sampai menjadi wasilun tadi. Paling kada kita memariki lawan orang yang wasilun tadi. Kalau kita sampai orang yang wasil tadi sampai, wali sampai, maka kita ditarik sidin menjadi anak murid sidin. Di dunia nih, ini mendatangi. Walaupun orangnya meninggal dunia, mendatangi dan melajari. Nah, itu karena ilmu kita nih ilmu suci, pembersih hati. Pembersih hati arti kata kita nih menyambut hidayah, petunjuk. Kalau sudah kita bersih, ada aja kita yang mengincar kita. Rohani kita nih diincar. Nama incar pada naik kita. Wali siapakah? Pokoknya diincar. Apabila hati kita bersih, itu aja. Karena guru nang jahir ini, kitab nang ada nih, ini kada kaum jamin. Kitab ini hanya ibaratnya perantara
Amalan pun perantara jambatan. Yang sebenarnya hidayah ataupun petunjuk adalah guru nah wali nah mendatangi kita walaupun dalam guring. Nah, itu tuh. Makanya itu tujuan kita mencari ilmu ini. Ilmu ini adalah tangga. Kalau sudah tangga, ibaratnya tujuan apa? Ibarat naik toh. Nior bertangga, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengambil nior. Mengambil kelapa. Kayak tujuan ilmu nih kada ada habisnya. Satu karya saja Imam Syafi'i dari kita lahir sampai meninggal dunia kada tuntung membaca kitab Fidin. Dan kita kada paham-paham juga. Membaca kada tuntung belajar nahunya ngaleh, belajar ilmu syaratnya ngaleh, belajar ilmu pahamnya ngaleh, memaknai ngaleh. Nah, sama apa kita nih hendak wasil kepada Allah Ta'ala? Kayak apa? Apakah kita harus bisa bahasa Arab? Apakah kita harus belajar di Arab? Sekalinya Allah Ta'ala mengirim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin tuh nah. Ibaratnya bukan harus kita mempelajari bahasa Arab, akan tetapi maka rahmatnya tadi diandak wali-wali nang sekitar kita ada rahmatnya tuh diandak rahmatnya tuh diandak di wali-wali yang beparak lawan kita untuk apa? Menyelamatkan kita. Nah, paham jangan lelah. Nah, kalau kita ibaratnya orang hendak jadi wali harus bisa bahasa Arab, kada ada yang walinya. Karena bahasa roh toh kada bahasa Arab. Bahasa roh kada bahasa Arab. Ketepatan saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diandak di kota Arab sana, jadi bahasa Arab untuk cara penyampaian. Agama yang terdahulu bang kada bahasa Arab. Dari nabi-nabi yang terdahulu. Nah, kada di Arab sebertaan. Jangan-jangan di Pelangkaraya ini dahulu tuh ada nabi. Nah, karena hadisnya tuh kalau dalilnya wali qaumin hadin. Setiap ada manusia ada peradaban. Dan ada peradaban pasti ada nabi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama-agama yang terdahulu. Nah, makanya ada adat peradaban di seluruh dunia. Makanya jumlah yang nabi yang tertulis oleh ulama 124.000. Nah, jumlahnya banyak tuh. Masing-masing berbahasa setempat. Nah, akan tetapi mungkin kira-kira belum tertamu benaham di Pelangkaraya ini ada kubur nabi. Nah, karena ayat Quran jelas mengatakan wali qaumin hadin. Setiap ada manusia di situ pasti ada nabinya. Nah, ibarat nabi itu pasti ada penyelamatnya, mengerahkan. Karena zaman dahulu nabi, kalau wahyu ulama ataupun wali, setiap ada satu daerah pasti di situ ada ulamanya. Nah, gitu kayak itu juga tuh. Setiap ada orang zaman dulu hidup para depan pasti di situ ada nabi. Nah, supaya mana tadi? Wa 'alul hakim min fuqara al-'arifin nafajuna min hadhihi al-umur kulliha ila al-qurbah lam yataqayyadu bi syai'in mimma siwa Allah ta'ala wattaba'u qaulullah ta'ala. Nah, jadi di sini orang ahli hak yaitu para wali tadi disebut orang ahli fakir. Disebut juga orang arifin. Mereka ini sudah menembus beberapa alam ini. Beberapa alam ditembus
alam mulki sudah paham, alam malakut sudah paham, alam jabarut sudah paham, alam lahut sudah tahu, sudah berjalan ke sana. Apabila disebut orang tuh al-arif billah, berjalan ke sana pian, bahkan di situ berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjumpa? Yaitu ruhnya. Makanya apabila seseorang itu sudah sampai ataupun wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila sudah naik ke alam lahut, maka yang pertama kali inya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu birabbikum. Hai hambaku, apakah tahu diriku ini adalah Tuhanmu? Maka roh tadi menjawab, qalu bala syahidna, bujur pian adalah Tuhan. Nah, itu menandakan orang sudah pernah ke alam lahut. Nah, kalau pian kena waktu guguringan pian tamimpi kayak itu, atau antara duduk lawan mengantuk, tiba-tiba pian dibawa oleh orang seakan-akan di alam lain, kemudian mendengar seperti itu. Nah, itu berarti pian tanda-tanda mau sampai sudah. Nah, itu yang pertama kali pembicaraan ketika orang berbicara berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah orang wasil lah. Nah, ini ada sambungannya nih lawan yang kita semalam tak yang di kitab Al-Hikam. Fafirru ilallah. Jadi orang-orang arif billah nih kebanyakan mereka tuh adalah fafirru ilallah, hanya apabila ada sesuatu fafirru ilallah, yaitu hanya lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huma haramani ala ahlillah. Jadi mereka ini orang yang wasil, yang sebujurnya wasil lah. Inya wasilnya ada dua kira. Ada wasil muqarrabin, ada wasil sadiqin. Nah, kalau wasil al-muqarrabin itu artinya sampai kepada Allah Ta'ala, akan tetapi masih ada keluh kesah dalam hati, masih ada keluh kesah nang kayak biasa aja tuh, kada tepin mau duit pusang. Nah, kada tepin mau duit ibaratnya sakit kepala bersamut ya, awak sakit, rasa pusang juga, ditambahi bini bamemai tambah pusang lagi. Nah, itu bisa juga orang tuh wasil tetapi al-muqarrabin, pangkatnya dekat juga dengan Allah Ta'ala, wali juga tapi terendah. Nang kedua adalah wasilun juga tetapi orangnya adalah shodiqin, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu. Dan banyak lagi pengikutnya. Itu Allah dan Rasulnya saja jahidin. Wahuma haramanin ala Allah Ta'ala. Dan orang yang shodiqin ini, itu tuh kada peduli lagi masalah dunia dan akhirat. Di dunia kada hendak meminta dunia, dan di akhirat kada hendak minta surga. Nah, ini orang yang shodiqin. Kalau ya ada wali juga aja tapi minta surga, itu berarti wali itu ibaratnya golongan yang muqarrabin, tapi bukan golongan shodiqin. Kalau orang yang shodiqin ini karena hendak minta apa-apapun. Nah, kalau kita nih masih kedua-duanya, hidup di dunia sugih, nyaman, berduit, anak berhasil sepertaan, kemudian masuk surga bighairi hisab. Nah, tetapi ujah guru judi nyambat ulun ingat benar tuh jahidin
kita nih beruntung orang Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan ini Mbak. Kalau ulun di umum bang, bukan Kalimantan Selatan, di mana aja berada, apakah di Kalteng, apa di Kalbar, bahwa kita nih beruntung ada peluang untuk masuk surga bighairi hisab. Sebab apa aja nih? Nah, sebabnya apa? Yaitu karena ada wali besar Abah Guru sekumpul. Jadi apa gawian maksudnya? Jadi sampai kita nih bighairi hisab, apa garang amalannya? Nah, ini bagi orang-orang yang diberikan hidayah ataupun petunjuk, nah sehingga paham maksud daripada Abah Guru sekumpul, maksud daripada Abah Guru Jupri tadi. Nah, ada peluang, dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimaksud oleh Abah Guru sekumpul dan dimaksud daripada Abah Guru Jupri tadi, masuk bighairi hisab, digulungkan sama Abah Guru sekumpul, walaupun ibadahnya panguliran. Nah, panguliran, beribadah kulir, sholat tahajud kulir, akan tetapi hendak masuk surga bighairi hisab. Nah, tapi ada jaminan. Nah, kita untungnya tuh. Tapi kita harus tahu juga apa kira-kira ya intisarinya tuh. Nah, ampun Abah Guru sekumpul tuh, papatinannya tuh. Nah, johorang tuh papatinannya yang kita cari buat Abah Guru sekumpul tuh. Amun amaliyah yang lain tuh banyak aja. Salawat, ampun orang terdahulu ya, kalau burdah ampun orang terdahulu, dalail khairat ampun orang terdahulu. Tetapi ada pepatinan ampun Abah Guru sekumpul itu ada. Nah, mudah-mudahan ya Allah kita termasuk dan dipahamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi kita bisa memahami dan kita dapat berkah daripada wali-wali, dan mudah-mudahan kita digulungkan beserta siddiq. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Abdul Jikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah,
La ilaha illallah. Allahu Allah. 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 Oh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الحمد لله رب العالمين.